Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan saya berharap anak semuanya tetap semangat dalam belajar kali ini, walaupun masih dalam pembelajaran online. Anak sekalian, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai makna Pancasila atau kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu makna kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga, satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Nah, Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Misalnya gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Dan sejatinya dalam tindakan gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa artinya Pancasila itu menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang keempat sekarang, makna Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Dikatakan Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat artinya Pancasila dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Oleh karenanya Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Sebagaimana kita tahu bahwasanya anggota-anggota BPUPKI, PPKI ya adalah merupakan representasi dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Maka layak bahwa Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia karena Pancasila dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Yang kelima sekarang, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum yaitu sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.
Nah, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber karena Pancasila merupakan sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Jelas dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya Pancasila itu menjadi sumber aturan hukum dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang keenam sekarang, kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional. Kita bahas makna ideologi dulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila di samping sebagai dasar negara juga sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi nasional berarti Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah beberapa kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila bagi bangsa Indonesia tentunya memiliki arti yang sangat penting. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa antara lain adalah 1. Membentuk identitas dan jati diri bangsa. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila ini diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai-nilai Pancasila dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan, sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai ideologi nasional, Pancasila ini memberikan pedoman, arahan bagi bangsa Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Maksud di sini bahwa Pancasila diharapkan mampu memberi arah dan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Yang keempat, pedoman
untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Dan yang kelima, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa adalah sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Sini Pancasila diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara dengan semboyan sebagaimana yang ada dalam lambang Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baik, itu anak sekalian materi kita ya. Tetap saya berharap anak-anak untuk semangat belajarnya. Kemudian materi ini tolong dicatat lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.